Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ulama tak hanya memiliki kepahaman dalam soal agama, sosoknya juga menjadi teladan. Ini meliputi kesolehannya dalam hal ibadah, akhlak dan adabnya kepada sesama manusia. Kisah hidup para ulama juga kerap menjadi hikmah dan pelajaran berharga bagi pengikut dan muslim pada umumnya. Salah satu kisah tersebut dapat ditemukan dalam kisah hidup Imam Sari As-Sakati. Imam Sari As-Sakati adalah ulama sufi terkemuka di Baghdad. Beliau adalah guru sekaligus paman Imam Junaid Al-Baghdadi, yakni ulama sufi masyhur dalam kajian tasawuf. Nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Sari Ibnu Al-Mukhlis As-Sakati. Beliau adalah murid Imam Ma'ruf Al-Kharqi yang dikenal sebagai ulama besar dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang belum ditemukan bandingannya. Beliau menguasai ilmu hadis, fiqih, ilmu sejarah, tasawuf, ilmu kalam dan filsafah. Beliau ahli ilmu yang juga ahli amal, serta gemar menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam warisan para aulia, karangan Fariduddin Al-Attar, Imam Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih hebat ibadahnya daripada Syekh Sari As-Sakati." Selama 98 tahun, Imam Sari As-Sakati tidak pernah terbaring kecuali pada saat sakit jelang wafatnya. Artinya Imam Sari As-Sakati selalu beribadah kepada Allah, baik itu siang maupun itu malam. Beliau tidur dalam keadaan duduk, sehingga wudhunya tidak batal. Beliau mendapat julukan dari masyarakat dan muridnya Al-Mukhlis, karena beliau tidak pernah keluar rumah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Sari As-Sakati pernah berkata, "Sudah 30 tahun aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena ucapan Alhamdulillah yang pernah kuucapkan dahulu." Tentu saja hal ini membuat banyak orang bingung sehingga bertanya-tanya kepadanya, bagaimana itu bisa terjadi? Imam Sari berkata, "Saat itu aku memiliki toko di kota Baghdad, hingga suatu hari aku mendengar berita bahwa pasar Baghdad hangus terbakar dan tokoku berada di pasar tersebut. Aku bergegas ke sana untuk memastikan apakah tokoku terbakar ataupun tidak. Seseorang lalu memberitahuku, api tidak membakar tokomu. Aku pun berseru, Alhamdulillah. Namun tak lama kemudian, aku pun berpikir, apakah hanya engkau saja yang berada di dunia ini? Walaupun tokomu tidak terbakar, bukankah toko-toko orang lain banyak yang terbakar? Ucapan Alhamdulillah menunjukkan bahwa engkau bersyukur karena api tidak membakar tokomu. Namun lantas, engkau telah rela toko-toko orang lain terbakar, asalkan tokomu tidak terbakar." Lalu aku pun terus berkata kepada diriku sendiri, "Tidak adakah sedikit pun perasaan sedih di hatimu atas musibah yang menimpa banyak orang, wahai Sari?" Saat itulah beliau teringat akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melewatkan waktu paginya tanpa memerhatikan urusan kaum muslimin, niscaya bukanlah ia termasuk dari kaum muslimin. Sudah 30 tahun aku beristighfar atas ucapan Alhamdulillah itu, kata Imam Sari. Akhirnya harta bendanya yang tersisa dikeluarkan dan dibagikan kepada masyarakat yang terkena musibah, terutama untuk anak yatim dan fakir miskin. Renungan Imam Sari As-Sakati selama 30 tahun merupakan satu contoh sifat mementingkan diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri meniadakan segala bentuk perhatian kepada orang lain. Dunia hanya dipandang dari apa yang diperoleh. Demikianlah kepedulian yang ditunjukkan Imam Sari As-Sakati kepada kaum muslimin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.